Oke, analisa data kompleks atau big data analysis, saya lebih sering menggunakan big data analysis itu adalah sebuah mekanisme ya bagaimana data besar ini dianalisa. Pendekatannya besar, pendekatannya mungkin sedikit berbeda karena datanya yang besar dan siklus datanya yang cepat. Seperti itu. Izin Pak, slide-nya belum kelihatan Pak. Belum ya? Belum kelihatan Pak. Masih di profilnya tadi. Oh, sudah, sudah. Oke. Ya, big data analysis seperti kita tahu itu adalah sebuah mekanisme menganalisa data yang besar. Dalam artian bahwa memang reproduksi data kita di era digital sekarang ini terlalu banyak ya. Malah faktanya kita ini badai data ya. Data udah terlalu banyak. Dulu itu problemnya adalah how to get data. Bagaimana cara mendapatkan data. Sekarang how to filter data. Bagaimana menyaring informasi, menyaring data. Problematika generasinya udah beda. Ya, jadi kalau kita mau lihat sekarang itu bukan lagi bagaimana kita mendapatkan informasi. Karena informasi datang silih berganti sampai kita tidak tahu mana yang jangankan benar salah. Yang benar saja belum tentu bermanfaat kan. Problemnya adalah bagaimana menyaring informasi. Seperti data transaksi begitu besar, ya kan. Siklus data begitu besar dulu, data 5 tahun lalu masih relevan dianalisa untuk mendeskripsikan hari ini dan memprediksi masa depan, tapi tidak relevan lagi, ya kan? Data hari ini yang harus dipakai untuk untuk memprediksikan masa depan atau mendeskripsikan hari ini. Seperti, nah, itu informasi, data, itu siklusnya sudah berubah, sudah terlalu banyak. Nah, teknologi dan teknologi menjadi penting ya, penting menjadi. Kalau kita tahu AI itu membatasinya bukan pada engine-nya, tapi bagaimana data itu dia latih, ya kan? Kita paham ChatGPT memberikan layanan selain limitasi prompt juga adalah limitasi data training. Terakhir sebelum saya beralih ke Gemini itu seingat saya September 2022 ya. Kalau kita masih pakai yang versi free. Artinya dia tidak memberikan akses kita ke training data terbaru kan. So if you say something di GPT dengan orang yang memakai Pro, walaupun belum ada pengalaman pengguna sama-sama new user ya, belum ada mekanisme personifikasi, sama-sama user baru, promnya bisa beda karena data latihnya sudah beda. Saya sama-sama kita user baru, tapi satu apa namanya, satu sudah apa lagi versi free, satu versi berbayar, menggunakan prom yang sama, hasilnya bisa berbeda. Kenapa? Karena itu lagi eh, free dulu ya GPT. Nggak tahu sekarang nih, saya sudah tidak menggunakannya kurang lebih setahun. Eh, Bagaimana promnya bisa sangat hasilnya bisa sangat berbeda. Ternyata GPT yang free hanya memberikan batasan akses penelusuran data sampai September 2020. Jadi overall sifat pertanyaan apa jawaban-jawaban yang diberikan yang sifatnya general, terletak oleh waktu itu sama. But misalnya memprediksi kira-kira
harga IHSG naik atau turun besok, pasti hasilnya berbeda karena dia tidak menganalisa data dari September 2020 sampai sekarang. Itu dulu ya, kita tahu sekarang. Oke, itu ya, itu kira-kira. Jadi problemnya adalah, jadi kalau tugas satu saya rasa sudah aman ya, karena bagaimana kalian bisa mengumpulkan data, maksudnya bisa menganalisa salah satu industri, institusi untuk kemudian mengidentifikasi data apa sih yang kemudian bisa dikumpulkan, kemudian dianalisa karakteristiknya. Izin Pak, slide-nya memang nggak tampilnya di awal aja Kak Pak? Memang, Oh, saya cuma 9 slide, dan jadi satu slide harus lama-lama. siapa? Coba, ya, jadi big data analisisnya, mekanismenya seperti itu. Bahwa ada data kompleks, bahkan yang terstruktur dan tidak terstruktur. Kalau struktur sih agak mudah, apa namanya, agak mudah analisanya karena dia sudah terstruktur. Big data ya, jadi seperti yang tadi saya bahasakan itu adalah kumpulan data terstruktur yang dalam besar, jumlah besar yang tidak dapat diolah secara konvensional. Artinya secara kasat mata kita nggak bisa melihat. Beda kalau 5-10 data kan kita bisa lihat, oh transaksi terbanyak si A, jumlah si A membeli sekian. Karena cuma 10 datanya kita bisa analisa secara analisa deskriptif misalnya secara generatif, general dan tanpa perlu bantuan teknologi. Jika datanya sudah ribuan record, ratusan ribu record, jutaan record, bagaimana? Untuk sekedar mendeskripsikan data saja kita perlu bantuan, ya kan? Sekarang data analisis adalah mencakup berbagai teknik, metode pengolahan data, entah untuk mendapatkan sentilan tentang informasi atau isu tertentu. Jadi data analisis seperti itu tadi, misalnya data, kita lihat, kita analisa ya. Analisa sederhananya, si A merupakan pembeli yang paling sering belanja. Jumlah si belanja si A sekian, selisih antara belanja si A dan si B sekian. Gitu ya. Itu yang data analisis. Jadi data analisis bisa diartikan sebagai cara kita memproses data yang besar untuk menghasilkan informasi. Informasinya bisa bentuk apa saja, ya bisa deskriptif, bisa diagnosing, bisa prediktif, dan bisa perspektif. Perspektif ini sudah agak-agak AI. Oke, ya. Jadi kita akan coba main dengan data besar ini. Bagaimana kita bisa kemudian menganalisa deskriptifnya dulu, apa yang bisa didiagnosa, mencari hubungan sebab akibat, apa yang bisa kita pakai untuk memprediksi next day, next month, next years, without your data and perspective. Ya. Some recommendation, some how to, wah, mengapa saya, apa yang harus saya lakukan, perspektif. Ya, itu tuh bisa. Itu perlu. Jadi penting. Saya ini project base, ya. Artinya tugas 1, 2, 3, 4 itu terus yang dipakai. Ya, kalian menggunakan tools apa saja boleh, Excel boleh, P boleh, nanti terserah. Saran saya pakai P lah, P atau R ya. Kalau di sini mungkin masih boleh pakai Rapid Miner boleh untuk menganalisa ya, lebih ke misalnya ke prediksi ya. Oke. Yang pertama kita bahas adalah deskriptif ya. Jadi deskripsi ini adalah proses hasil analisa data yang
Sebenarnya cukup sederhana. Paling awal ya, fokus bagaimana ringkasan data atau penggambaran data histori untuk menjawab pertanyaan apa yang terjadi. Seperti yang tadi saya bilang, misalnya data transaksi dalam 1 tahun terakhir. Jumlah data transaksinya ribuan. Apa yang terjadi? Yang terjadi misalnya pembeli terbanyak ini, kalau dari sisi orangnya, karakteristik pembeli terbanyak seperti ini. Ternyata bangsa pasar kita anak muda, ya kan? Seperti itu deskriptif yang bisa digali informasi dari eh, big data itu. Apa sih yang terjadi? Hmm. Jadi ini adalah tahap pertama dan memang paling fundamental dari analisa data yang memberikan wawasan tentang apa apa yang terjadi. Misalnya memberikan wawasan tentang status bisnis kita, fenomena tertentu di masa lalu. Oh, ternyata tahun lalu itu ada perubahan dari 2 tahun lalu karena tren penjualan kita eh, ternyata kategori barang A yang lebih baik dibanding kategori barang B. Kenapa? Mungkin lingkungan kita berubah. Yang dulunya banyak orang tua beralih, ternyata sekarang banyak remaja misalnya, anak muda, sehingga beralih. Yang kemudian nanti kita bisa pakai untuk mendiagnosa. Tapi yang penting deskriptif. Deskriptif analisis menjadikan dasar yang kuat untuk memahami kinerja masa lalu. Jadi lebih kita apa yang terjadi dengan range waktu dari data itu, yang kemudian menjadi landasan untuk analisa yang lebih canggih di masa depan. Ya. Contoh kasus diagnosa apa deskriptif ini biasa mengelola volume kecepatan dan versi data yang besar untuk menghasilkan laporan dan dashboard yang informatif. Memang deskriptif analisis ini biasa dipakai untuk dashboard ya, informasi yang sifatnya rekapitulatif ya, rekapitulasi. Misalnya dashboard di siaka pimpinan, jumlah mahasiswa sekian, mahasiswa aktif sekian. Ya kan itu kan deskriptif analisis. Mahasiswa aktif sekian, mahasiswa cuti sekian, jumlah mata kuliah ABC yang diprogramkan sekian, jumlah mata kuliah ini dosen ini mengajar sekian. Itu merupakan deskriptif analisis dari data yang sudah. Sebenarnya retail dan e-commerce misalnya, menganalisa data penjualan histori untuk mengidentifikasi produk terlaris, pola pembelian berdasarkan musim atau promosi, pendapatan harian, mingguan, bulanan, ya, kelompok pembeli, seperti itu. Keuangan, ya, lembaga keuangan ini bisa membuat laporan bulanan seperti jumlah transaksi, ya kan, seperti jumlah transaksi, saldo rata-rata rekening, dan demografi pelanggan yang paling banyak menggunakan layanan tertentu. Dipakai untuk apa? Nanti dulu. Deskriptif dulu ya. Seperti. Dipakai untuk apa? Ya, tergantung analisa kita nanti. Apakah pimpinan akan memakai intuisinya? Berarti kita hanya selesai di deskriptif saja. Kenapa? Karena pimpinan kita cukup tahu apa yang terjadi di masa lalu. Dia akan menggunakan intuisinya untuk menentukan, mengambil kebijakan. Ya kan? Tapi jika dia memerlukan tindak lanjut, dari apa sih yang bisa dianalisa dari ini, ya kita bisa menggunakan analisa prediktif. Media sosial, ya, kita bisa tahu melacak jumlah postingan harian, siapa yang berapa yang like, berapa komentar, seperti itu deskriptif. Jadi menggambarkan apa sih yang terjadi di masa
Gitu ya. Oh. Jadi siap-siap saja tugas satumu ngumpulin data, atau identifikasi, tugas satu yang banyak ya, menganalisa, apa, mengumpulkan, kan yang pertama ini mengidentifikasi, kemudian mengumpulkan, analisa deskriptifnya apa, terus analisa diagnosanya apa, terus prediksi apa yang bisa kau pakai untuk itu, untuk depan. Jadi kira-kira sudah macet tugas. Oke, sedangkan diagnosis adalah jenis analisa data yang fokusnya pada pemahaman mengapa suatu peristiwa itu atau tren itu terjadi. Ini adalah langkah lanjutan dari deskriptif analisis yang hanya menjelaskan apa yang terjadi, sedangkan tujuan diagnosis itu adalah menggali lebih dalam data history, mengidentifikasi apa penyebabnya, sebab akibatnya apa. Seringkali menggunakan teknik penggalian data mini, asosiasi misalnya, dan analisis sebab akibat. Seperti itu. Iya, jadi kita sudah lebih menganalisa data untuk menyebabkan apa yang terjadi. Begitu. Oh, karena kecenderungan eh, kelompok apa kategori barang A beli karena ternyata si pembelinya adalah kelompok umur tertentu, misalnya, ya kan? Itu. Oh boleh sebelum saya lanjut, ini dari mana ya? Walaupun saya basa-basi dari nama kampusnya saya sudah tahu. Dari Tarakan, Pak. Dari Tarakan ya? Ya, Pak. Oke ya. Ada. Termasuk yang Firmansyah juga dari Tarakan. Firmansyah di Nunukan, Pak. Apa? Nunukan dia, Nunukan tapi sama-sama di Kalimantan Utara. Oh dia di Nunukan ya. Iya, Sudah. Bu. Ya, Oke. Jadi semester depan sudah datang ke Makassar. Awal semester depan kayaknya ya. Iya, insya Allah, Pak. Ada proposal ya. Proposal. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi ini sudah lebih agak jauh karena ini menganalisa sebab akibat. Jadi contohnya ya misalnya itu, apa sih yang terjadi? Kenapa penjualan hanya penjualan barang A yang laku? Oh, karena ternyata market pembeli kita berubah. Market pembeli kita berubah dari misalnya kelompok barang A yang paling laku menjadi kelompok barang B. Oh, ternyata pembeli kita dari eh, apa namanya ibu rumah tangga yang paling banyak sekarang remaja. Kalau saya analisa kenapa apa namanya? Kenapa Universitas di Makassar itu sekarang lebih banyak mahasiswanya dari Kota Makassar, bukan dari provinsi apa kabupaten-kabupaten lain seperti itu. Itu bisa dianalisa penyebabnya dan ternyata jawabannya adalah ya setelah dianalisa oh jumlah daerah-daerah yang banyak eh, yang terdapat perguruan tinggi prodi komputer itu sudah berkurang yang datang ke Kota Makassar sehingga terjadi penurunan di wilayah-wilayah tertentu yang untuk datang ke Makassar untuk mengajar seperti itu. Contoh ya di retail dan e-commerce penjualan barang tertentu tiba-tiba turun. Itu kan deskriptif analisis ya. Oh barangnya turun. Diagnosis analisisnya meneliti data lebih lanjut. Analisa memeriksa faktor-faktor seperti perubahan harga, apa namanya, barang pesaing, ya kan, ulasan
pelanggan yang negatif atau bahkan masalah inventaris untuk menemukan, pokoknya dicari analisanya apa penyebabnya. Seperti kesehatan, sebuah rumah sakit melihat peningkatan rawat inap kembali pasien, descriptive analysis. Tim analisa data menggunakan diagnosis analisis untuk memeriksa catatan pasien yang dirawat kembali. Diperiksa, oh ini yang dirawat kembali kenapa? Oh ternyata dokter A yang disuka. Pelayanan dari dokter A sudah disuka. Apa yang bisa dilakukan untuk memprediksi dipakai untuk masa depannya? Dokter-dokter itu yang kemudian dipercayakan memberikan misalnya seminar untuk memberikan bagaimana pelayanan ini menjadi baik. Misalnya mencari pola dalam diagnosis, lama tinggal di rumah sakit, jenis pengobatan, atau bahkan instruksi perawatan pasca operasi untuk mendeteksi penyebabnya. Apa sih yang menyebabkan peningkatan kunjungan rawat inap kembali di rumah sakit? Oh, ternyata yang kembali ya. Kalau yang baru mungkin sama tiap tahun. Kita dapat eh, pasien baru 50. Tapi tahun lalu 50 yang pasien rujuk kembali, rawat inap kembali ya, yang sudah berulang kali. Tahun ini 100, kenapa? Ada apa mas? Ada apa? Dianalisa, oh ternyata apa namanya perawatan pasca operasinya lebih baik di sini. Ya, walaupun setelah operasi di tempat lain atau apa dia minta dirawat inap di sini atau bagaimana lah bisa dicari. Layanan pelanggan, jika metrik kepuasan pelanggan menurun, itu pakai descriptive analysis, tim analisa data, itu mengidentifikasi masalah umum seperti waktu tunggu yang lama, ketidakmampuan agen menyelidiki masalah atau isu-isu teknis pada produk. Gitu. Kayak kami juga, kenapa mahasiswa satu kami menurun? Kita coba analisis. Ada beberapa faktor internal dan eksternal penyebab. Eksternal ya mungkin di luar kapasitas kami. Misalnya PTNBH membuka kuota yang besar-besar. Itu kan di luar kuasa kami, ya kan? Yang bisa kita lakukan, ternyata akreditasi baik sekali, itu sudah umum. Jadi kita coba lakukan peningkatan-peningkatan dengan, misalnya kita dulu PD dengan akreditasi B, tapi ternyata biar di daerah-daerah ternyata akreditasi B sudah banyak. Sehingga pelanggan apa, student-student kami dari daerah-daerah itu berhenti. Maksudnya berhenti ya, karena di daerahnya juga akreditasinya juga sama. So, apa yang kita harus lakukan? Kita coba mengidentifikasi. Sehingga kami melakukan beberapa upaya peningkatan dan akreditasinya unggul untuk satu program studi. Nanti kita lihat tahun depan apa yang terjadi. Prediktif ya, prediktif ini dipakai untuk menggunakan data histori, statistik, dan teknik pembelajaran untuk memprediksi kemungkinan hasil atau peristiwa di masa depan. Nah, ini kita sudah pakai analisis, berbeda deskripsi dan diagnosis. Kalau prediktif ini dipakai menjawab pertanyaan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Tujuannya untuk memberikan kepastian, bukan untuk memberikan kepastian, melainkan untuk memberikan estimasi probabilistik yang dapat membantu bisnis membuat keputusan yang lebih cerdas dan proaktif. Misalnya dalam 1 tahun terakhir kita menganalisa kelompok barang A bulan 1 laku, barang A bulan 2 laku sekian, laku C laku sekian. Itu analistik. Dari bulan 1 bulan 12 kita sudah punya data. Cenderung naik di bulan 6, bulan 1 bulan 6 cenderung turun pembelian, 7-12 cenderung naik pembelian barang tersebut. Sudah ada diagnosanya, oh ternyata terjadi apa namanya, karena misalnya ini minimarket, oh karena terjadi di bulan 6, bulan 1, bulan 2, bulan 7 itu adalah bulan di mana libur panjangnya cukup banyak.
untuk kalangan misalnya minimarket di sekitar universitas di kampus. Kenapa bulan 1, bulan 2 itu mahasiswa libur, ya kan? Bulan 6, bulan 7 mahasiswa juga libur. 8, nanti 9 baru masuk kan? Sehingga penjualan itu meningkat nih. Kita sudah bisa, prediktifnya sudah ada, deskriptifnya sudah ada. Kita bisa lacak penjualan bulan 1 sampai bulan 12. Diagnosanya sudah. Oh, ternyata terjadi penurunan karena mahasiswa pada libur. Sehingga minimarket di sini, barang-barang kebutuhan mahasiswa seperti Indomie dan lain-lain, itu menurun di bulan-bulan itu. Prediksinya apa yang bisa dilakukan? Kita bisa melakukan prediksi untuk eh, meningkatkan stok-stok tertentu barang tersebut di bulan-bulan tertentu. Oh, mungkin di bulan 1, 2 kita stoknya nggak usah banyak. Supaya nanti barang itu bisa di stok di cabang lain. Di bulan 3, 4, 5 ditingkatkan lagi. Berapa detail jumlahnya itulah yang bisa dianalisa pakai metode prediktif ya. Yang paling sederhana ya eksponensial ya. Eksponensial walaupun akurasinya dalam banyak penelitian dikatakan rendah, tapi itulah yang data yang paling sederhana yang bisa dilakukan. Eksponensial. Itu ya. Contohnya memprediksi produk nama yang kemungkinan besar akan dibeli oleh pelanggan tertentu dengan memeriksa riwayat pembelian, perilaku browsing, data demografi, nilai yang disebut kriteria-kriteria. Ya, prediksi barang mana yang berhenti berlangganan kalau misalnya berlangganan. Keuangan, bank menggunakan prediksi analisis untuk memprediksi resiko kredit. Oh, karakter orang seperti ini dari 10, 7 macet. Kalau muncul orang seperti ini yang gak usah kasih kredit. Misalnya. Ya kan? Tahu kita bisa orang ini kredit macet, kredit macet. Habis itu lancar lagi, macet lagi, lancar lagi. Kita analisa dulu lah di masa depan modelnya seperti ya. Oh, ternyata kalau yang kredit-kredit kecil dia sering macet. Kalau kredit-kredit besar dia lancar. Oh, ternyata tingkat kekhawatirannya mempengaruhi dia kelancaran membayar cicilan. Ah, 200, 300 telat lagi. Tapi kalau 3, 4 juta, bah, dalam 5 tahun terakhir lancar. Nah, iya kan? Ya, 200 saya termasuk yang waktu dulu zaman masih pakai kredit begitu. Baru 300 nantilah, nanti kena notifikasi baru. Astaga, belum dibayar. Tapi KPR misalnya sudah 12 tahun tidak pernah telat 1 hari pun. Ya kan? Ternyata kewaspadaan. Makanya ada beberapa bank saya coba ajukan kartu kredit, ada yang menolak. Masa lancar saya, oh ternyata kredit saya bulanan yang kecil-kecil tuh sering telat misalnya. Gitu ya. Nah, prediktif ya, orang bisa dianalisa, kesehatan juga dokter bisa tahu banyak ya. Perspektif ini sudah agak aneh, sudah AI misalnya. Karena dipakai untuk merekomendasikan apa yang bisa terjadi, apa yang harus dilakukan. Ya, tujuannya lalu memberikan panduan keputusan yang optimal seringkali merupakan berbagai kendala tujuan bisnis. Dalam konteks ini, Mall Data Reserve untuk memberikan rekomendasi yang dapat diimplementasikan secara langsung. Misalnya, supply chain, perusahaan logistik menggunakan perspektif analisis untuk mengenalkan rute pengiriman. Dulu mungkin
Pengaturan pengiriman berdasarkan orang, berdasarkan kelurahan. Oh, tapi ternyata dengan mekanisme ini ternyata nggak optimal. Kita rubah rutenya bukan berdasarkan kelurahan. Misalnya berdasarkan, setelah dianalisa berdasarkan jalan besar. Oh, jalan besar ini perlu berapa orang, jalan besar ini perlu berapa. Gitu. Karena biasanya itu berubah. Yang rantai pasok itu berubah. Seperti itu. Jadi sudah bisa kita prediksi, oh ternyata yang lewat kawasan ini tidak bisa banyak karena rawan macet. Seperti itu. Jadi dengan adanya data, banyak hal yang bisa diubah ya. Seperti itu. Keputusan-keputusan bisa diubah berdasarkan hasil analisa kita. Karena dengan perspektif itu sudah sampai merekomendasikan apa yang bisa terjadi. Oke ya, seperti itu. Misalnya energi perusahaan listrik itu untuk mengelola jaringan listrik dan menganalisa data permintaan real time dan perkiraan cuaca. Sesuai itu merekomendasikan kapan harus mengalihkan daya dari satu pembangkit ke pembangkit yang lain. Kesehatan ini bisa dipakai untuk menganalisa data riwayat pasien, respon terhadap pengobatan sebelumnya, dan data penelitian medis terbaru. Sistem ini dapat menyarankan terapi yang paling mungkin berhasil untuk pasien tertentu. Seperti langkah-langkah penerapan big data analisis tentu data harus diekstraksi dulu. Ya. Ini yang coba kalian nanti kalau kalian sebut nanti misalnya media sosial ya kalian harus punya teknik web scraping misalnya. Kalau kalian memilih data dari Twitter ya kalian harus bisa pakai API Twitter untuk how to get data. Data ini identifikasi informasi dari tabar ini sudah deskriptif ya. Data collection, bagaimana data itu kemudian disimpan ke database yang kemudian terus bertambah. Data storing, ya ini lebih ke infrastrukturnya, bagaimana data itu disimpan dalam kapasitas yang besar. Data cleaning, menyaring data-data yang bias, yang tidak lengkap, yang double, itu kemudian disingkirkan. Gitu. Data analisis, pengolahan berbagai jenis data untuk berbagai sumber untuk menghasilkan insight, menghasilkan wawasan baru. Apakah dia asosiasi, klasifikasi, clustering, ini ya kan. Gitu. Dan data consumption, penggunaan data yang kemudian diolah untuk keperluan atau instansi tertentu. Seperti nanti mungkin di semester berikutnya, kayaknya saya ngajar juga ya, saya yaitu data machine learning lebih ke poin 6 ini data analisis machine learning. Oke. Ini yang kalian harus bisa jelaskan dari data yang kalian sebutkan. Karakteristik data, ya, variasi. Jadi merupakan salah satu karakter bilansi seperti banyaknya jenis data yang tersedia. Dengan munculnya big data, data yang hadir itu terstruktur dan tidak terstruktur. Terstruktur ya seperti database yang data siswa yang sudah terstruktur, data akademik yang terstruktur, data penjualan yang sudah terstruktur. Tipe data tidak terstruktur seperti data-data gambar atau audio yang dikumpulkan, gambar yang dikumpulkan, volume. Ya, ini yang paling penting, volume atau jumlah data penting. Jadi kalian harus bisa mengidentifikasi bahwa data yang kalian ambil itu punya volume yang besar. Karena ini mata kuliah Big Data Analysis, bukan data analisis. Big Data Analysis ya. Jadi silakan identifikasi data-data yang besar, yang volumenya besar apa-apa saja. Ya, seperti data feed Twitter, jumlah klik pada halaman web, aplikasi seluler,
Kalau kalian identifikasi data penjualan, data apa yang paling besar? Tentu saja data transaksi, kemudian data pelanggan, kemudian data barang masuk. Itu dari sisi volume. Dari sisi velocity mengacu pada kecepatan data itu dihasilkan. Dari kecepatan data, ternyata data penjualan yang velocity-nya paling tinggi. Karena bisa rata-rata per menit selalu ada pelanggan di minimarket. Pelanggan baru harian. Karena tiap hari selalu ada pelanggan baru. Itu velocity kecepatan data, intensitas waktu yang dihasilkan. Oke. Terus variasi. Data-datanya bentuknya apa-apa saja. Data terstruktur sama data tidak terstruktur. Data struktur apa-apa saja yang sudah yang kalian sebutkan di volume tadi. Sudah disebutkan apa namanya? Kecepatan datanya terbaharui atau tidak. Sekarang apa datanya tipenya apa-apa saja. Terstruktur ini yang terstruktur yang tidak terstruktur karena misalnya data pelanggan diambil fotonya, di-scan videonya, diambil fingerprintnya misalnya, ya kan? Velocity ini mengacu pada sejauh mana data memiliki tingkat keakuratan dan keandalan. Ketidakakuratan dan konsistensi data dalam menyebabkan kesalahan dalam analisa sehingga memastikan kualitas data sebelum digunakan menjadi hal yang penting. Veracity itu ya itu kalian identifikasi saja bagaimana data ini punya peluang akurasinya ya, inkonsisten atau tidak. Yang mana yang paling tidak konsisten? Misalnya kalau di pelanggan itu, kalau di Indomaret itu misalnya oh, data transaksi konsisten. Kenapa? Akurat. Karena barang yang datang kemudian itu kita lihat untuk kita catat. Data pelanggan tingkat inkonsistensi akuratannya rendah. Karena kita hanya minta penyebutan nama dan nomor telepon. Apakah dia nomor teleponnya mamanya, bapaknya, namanya betul, itu belum tentu ya kan? Nah, itu kalian harus bisa identifikasi data-data yang sudah kalian sebutkan volumenya, apa-apa, kemudian kecepatannya, apakah harian, mingguan, menit, detik, variasinya data yang terstruktur ini terstruktur, misalnya data pelanggan itu terstruktur, foto apa foto pelanggan itu tidak terstruktur karena dalam bentuk video ya seperti itu dalam bentuk gambar. Veracity data transaksi itu tingkat akurasinya tinggi, data pelanggan tingkat akurasinya sedang kalau kalian hanya mengumpulkan KTP, melihat KTP-nya, menginput. Kenapa sedang? Karena nomor telepon tidak ada di situ, hanya disebutkan. Rendah, misalnya kalau dari hasil analisa kalian, data pelanggan ini hanya disebutkan. Hanya nama kamu siapa, nomor telepon kamu berapa, rendah itu kan. Jadi harus bisa diidentifikasi dari institusi masing-masing. Value merujuk pada nilai atau manfaat yang dapat diperoleh setelah analisa data. Kalian harus analisa value-nya tinggi atau tidak kira-kira data yang kalian pilih. Itu misalnya kalau data transaksi dipakai untuk stok manajemen, berarti value-nya tinggi. Dipakai untuk apa lagi? Untuk analisa selain stok manajemen, untuk analisa promo. Oh, barang ini paling tidak laku, barang ini laku. Kita kasih paket promo misalnya. Itu kira-kira ya yang harus kalian identifikasi. Sehingga ini yang terakhir ya. Jadi pilih salah satu industri, misalnya perbankan, kesehatan, identifikasi sumber data-data yang relevan dalam sektor tersebut. Misalnya tadi seperti yang saya. Minimarket. Kalian mungkin karena 5 sampai 7 lembar, ya jelaskan latar belakang perusahaan apa minimarket itu,
Minimarket ini adalah cabang ketiga dari bla bla, pokoknya sembarang lah, ya kan? Kemudian identifikasi sumber data-data yang relevan, data transaksi sebutkan, transaksi penjualan, data barang masuk, data pelanggan, apa-apa saja yang kalian bisa identifikasi. Kemudian data-data yang kalian sebutkan itu jelaskan bagaimana setiap karakter 5V tadi ini tercermin dalam data itu. Misalnya dari sisi volume, oh data ini volumenya tingkatnya tinggi. Ya, kalian identifikasi saja, misalnya kalau volume tinggi, sedang, rendah, dari yang tiga kalian sebutkan tadi ya, tadi saya sebutkan apa? Pelanggan, data barang transaksi penjualan, dan barang masuk. Dari sisi volume, yang paling besar adalah data transaksi penjualan. Habis itu paling tinggi, sedang data barang masuk, ya kan? Jangan tidak tiap hari barang masuk, ya kan? Atau pelanggan, kalau kita pakai catatan pelanggan. Atau barang masuk, sedang, dan rendah. Seperti itu. Velocity-nya, ini dari sisi kecepatan data itu dihasilkan. Data transaksi, velocity-nya tinggi. Karena sifatnya per menit. Tiap menit selalu ada orang belanja. Ya kan? Data barang masuk, velocity-nya sedang. Karena mingguan. Disebutkan menitan mingguan. Pelanggan, harian misalnya. Karena tidak semua pelanggan mau dicatatkan datanya. Kalau minimarket ya. Kan kalau minimarket tidak semua pelanggan itu didata ya. Variasi, data-data apa saja? Nah, kalian harus bisa sebutkan. Data transaksi misalnya data pelanggan, terstruktur. Karena sifatnya terstruktur itu ada database-nya gitu. Nik, nama, nomor telepon, alamat, itu terstruktur. Terstruktur karena kalian foto KTP-nya. Data terstruktur, misalnya apa? Data transaksi itu terstruktur ya. Data pelanggan terstruktur. Data pelanggan terstruktur sama tidak terstruktur. Tidak terstruktur itu apa? Foto misalnya kalau kalian pakai foto. Data barang masuk terstruktur. Karena ada kode barang, nama barang, jumlah barang, harga barang beli. Variasinya, akurasinya tinggi, akurat, akurat, transaksi penjualan akurat, apa, barang masuk akurat, akurasi tinggi, pelanggan akurasinya sedang. Disebutkan, kalau bisa dideskripsikan alasannya. Sedang kenapa? Ya karena tingkat akurasinya berpotensi salah di nomor telepon. Volume, value, apa yang bisa dihasilkan dari data tersebut? Kau bisa menghasilkan dari analisa data penjualan dan pembelian, kau bisa menganalisa stok. Dari hasil transaksi penjualan dengan customer tertentu, kita bisa identifikasi pola-pola barang itu dibeli bersamaan. Untuk apa? Untuk disusun berdekatan. Jadi di Indomaret minimarket itu tidak sembarang menata tata letak, dia analisa keranjang belanja namanya. Barang ini didekatkan dengan barang ini karena frekuensi pembeliannya sama. Untuk apa lagi? Value-nya. Untuk paket diskon. Barang ini sering dibeli bersamaan, coba dikasih paket diskon. Atau ini barang tidak laku dan sering laku, coba dikasih diskon sama-sama. Gitu. Ya, itu kira-kira silakan dianalisa. Tugasnya PDF, dikumpulkan 5-7 halaman, terserah yang panjang yang mana.
gunakan Time News Roman 1,5, sertakan daftar pustaka kalau memang ada sampul, pendahuluan. Pendahuluan ini lebih ke latar belakang industri yang dipilih ya. Misalnya kalian pilih minimarket cabang ini, misalnya kalian punya akses ke sana. Ya jelaskan secara umum dulu, minimarketnya itu seperti apa, baru studi kasusnya. Kesimpulan, sepertinya belum ya ini kesimpulan. Daftar pustaka kalau ada. Yang paling penting ini studi kasus ya. Oke, ada mau ditanya? Izin Pak, Ya, eh, apakah datanya kita boleh ngambil dari internet Pak? boleh, boleh. Cuma kalau harus Studi jelaskan kasusnya kita pendahuluan, cari misalnya di internet terkait misalnya kesehatan. iya silakan. Kesehatan Itu ini harus kita punya misalnya kemampuan terkait menjelaskan penjualan, pendahuluan itu. boleh Pak ya? Misalnya, atau apa, nama institusinya. Pasti dari internet ya, Oh dari siap. Google kah, dari apa kah. Ya Pak ya, Kegel gitu Pak ya. Boleh. Cuma jangan satu ya, misalnya jangan data transaksi saja, karena kalian harus identifikasi. Ya Pak, siap. Situ kan banyak. Ya ya, ya. Kan punya data transaksi saja. Apa yang relevan? Data pelanggan, seperti itu, contoh. Data barang masuk, gitu. Siap Pak. Masih Terima disebutkan, kasih Pak. bukan datanya, masih disebutkan. Oh, tempatnya baru kita sebutkan nih Pak ya. Enggak, baru disebutkan data misalnya dari sisi volume. Oh ya ya siap. Data ini kapasitasnya jumlahnya berapa? Berapa ya? Belum ada datanya, Oh iya ya. masih sebutkan saja. Jumlah datanya aja yang Ya, masih disebutkan jumlah Pak ya. belum dilampirkan data. Ya ya siap siap. Sebutkan data-data apa saja. Kalian analisa menggunakan 5V ini dari sisi volume mana yang besar. Kalau besar itu kalian bisa sebut di atas berapa record, data ini berapa record, data ini berapa record. Potensinya kan. Velocity, eh, itu terkait, oh data ini dihasilkan per menit transaksi, ya kan? Pelanggan per hari, data barang masuk per minggu misalnya. Variasi, oh ini variasi data pelanggan, ini saja yang data yang dikumpulkan, data misalnya nik, nama, alamat, nomor telepon. Data pelanggan, data barang masuk, ini saja yang dikumpulkan. Gitu. Veracity, tingkat akurasinya. Misalnya data pelanggan, itu sedang akurasinya, tidak terlalu akurat. Terserah kalian mau bahasakan bagaimana. Tidak akurat. Kenapa? Kalau bisa cuma karena misalnya nomor telepon apa data ini dikumpulkan tidak melampirkan dokumen resmi pelanggan, hanya menyebutkan saja. Akurasi data transaksi penjualan tinggi karena barang yang dicatat adalah barang yang memang dibeli oleh masih disebutkan saja. Belum dikumpulkan, pelan-pelan. Kalian sudah tahu tugas duanya tuh, dikumpulkan yang sudah kalian sebut. Tugas tiganya deskriptifkan yang sudah kalian kumpulkan. Siap, izin Pak. Kalau misalnya saya terapkan misal di tempat saya bekerja nih di LPPM Pak. Berarti Dapat volume berarti banyaknya jumlah penelitian misalnya begitu ya. Kemudian velocity-nya kecepatan dalam pengumpulan proses di LPPM itu seperti apa. misteri. Kemudian untuk variety-nya keberagaman data LPPM kayak eh, itu kayak tadi ya kelengkapan file seperti foto dan lain-lain gitu kali ya.
Ya, Kemudian di veracity-nya, keandalan dan keakuratan di data LPPM. Data apa yang paling dominan kali gitu nggak Pak ya? dari situ itu adalah tingkat kepercayaan bisa. Maksudnya Kepercayaan. mana yang data ini yang punya akurasinya tinggi gitu. Hmm. Kalau tadi kalau akurat semua terpercaya silakan akurat. Akurasinya Oh gitu, siap. Mungkin kalau di penelitian bisa masuk ini kali Pak ya, kayak ya bidang penelitian yang paling digemari oleh dosen-dosen kayak gitu, bisa ya kali ya? bisa. Tuliskan saja nanti Oke, kita jawab. siap. Oke Pak, makasih Pak. Oke, saya cukupkan hari ini ya karena mohon maaf saya belum ke kampus. Jam 11 saya ngajar kelas teori. Siap Pak, Oke, siap aman Pak. minggu depan Siap, Makasih Pak. Pak. kita lihat Terima bagaimana ya kasih, 3 minggu Pak. berturut-turut ini agak jelas saya nggak bisa Sabtunya. Nanti kita lihat diskusikan di grup ya. Siap, Pak. Siap Pak. 27 saya wisuda di kampus, 24 saya masih baru mendarat di Singapura pagi-pagi, tanggal 11 saya wisuda di Kuala Lumpur. Jadi agak berat saya masuk hari Sabtu. Siap, nggak apa-apa Pak. Nanti dikondisikan Ya, nanti saya bisanya infokan di Bapak grup. aja Pak. Kami insya Allah bisa aja menyesuaikan nanti. Ya. Oke, Siap Pak, kasih Pak. next week harinya nanti kita diskusikan di grup. Absen dan link grup ada di Diffland ya. Siap. Siap, Pak. Oke. Bila itu wabarakatuh dan selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.